Swastiastu. Anak-anak, hari ini untuk pembelajaran agama tidak kita laksanakan dulu karena hari ini kita akan bekerja bakti untuk membersihkan tempat ibadah saudara kita umat agama lain. Ya, jadi hari ini kita akan membantu kita hari ini akan membersihkan tempat ibadah saudara kita di umat lain, yaitu di masjid yang terdekat dekat Pamer. Ada pertanyaan? Ya. Apakah kita tidak dosa pada saat kita membersihkan tempat ibadah orang lain? Apakah tidak berdosa untuk membersihkan tempat ibadah orang lain? Ya, pertanyaan yang bagus. Ibu tampung dulu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Tanya. Ya. Apa sih maksudnya? Apa yang kita dapat kok dari membersihkan tempat ibadah mereka gitu? Oh, pertanyaan yang kedua kata teman kamu, apa manfaat atau yang kita dapat dengan membersihkan tempat ibadah saudara kita umat lain? Nah, ini nanti hubungannya dengan moderasi beragama, ya. Nah, untuk itu supaya lebih jelasnya, mari kita ke dalam pura untuk menemui ide resi yang akan menyampaikan atau menjelaskan semua itu. Silakan. Anak-anak, tadi kan kita mau ke tempat ibadah umat lain dan kita akan bekerja bakti di sana. Tetapi tadi sebelum kita bekerja bakti ada yang bertanya. Nah, sekarang silahkan karena di sini sudah ada ide resi yang akan memberi jawaban. Silakan yang bertanya tadi boleh diulang. Juga mohon bertanya. Ya. Ini kan kita mau bekerja bakti di tempat ibadah saudara kita. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kita boleh membersihkan tempat ibadah agama lain? Apakah itu tidak dosa? Itu pertanyaan. Ya, jadi saya jawab dulu. Di dalam agama Hindu, ya dalam konsep beragama Hindu itu ada kita harus membuat suatu keharmonisan, ya keharmonisan yang disebut dengan Trihita Karana. Itu artinya adalah yang pertama parahyangan. Parahyangan itu adalah hubungan harmonis antara kita manusia dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua ada pawongan. Pawongan itu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Disitulah tadi bahwa kita apabila kita membersihkan tempat ibadah umat saudara kita yang lain, itu sama juga kita menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Jadi di sini itu bukan berarti sesama umat Hindu saja. Di dalam agama Hindu sesama manusia, apakah dia dari suku Jawa, apakah dia dari beragama selain Hindu, tetap kita menghormati untuk menumbuhkan rasa untuk menciptakan keharmonisan. Yang ketiga, palemahan. Palemahan itu adalah hubungan harmonis antara kita manusia dengan lingkungan. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan yang bersih. Jadi bukan hanya lingkungan di rumah kita saja, tapi di sekitar kita harus menjaga. Itulah konsep-konsep di dalam agama Hindu. Jadi tidak membedakan agama Hindu dengan agama yang lain. Di dalam agama Hindu semua ajaran untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sama. Dikatakan di dalam kitab Bhagavad Gita yang bunyinya ya tamam prapadhyante tam tataiwa bhajami aham mama warmanu wartante manusia parta sarwasa. Jalan apapun yang ditempuh oleh manusia untuk mencapaiku,
akan kusambut dan kuberkati. Karena semua jalan itu adalah jalanku juga. Gitu ya anakku. Ada lagi? Ada lagi? Oh iya iya. Mbak, apa sih yang kita dapat gitu loh dari membersihkan tempat ibadah umat lain? Oh ya, jadi di dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan 3 ikang karya amuara swarga. 3 hal yang membuat kita bisa mencapai surga. Yang pertama tapa, yang kedua yatnya, yang ketiga kirti. Ya, jadi tapa itu adalah pengendalian diri. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita dari satripu, dari amarah-amarah, hawa nafsu dan sebagainya, itu juga kita akan bisa mencapai surga. Kemudian yang kedua yatnya, itu adalah persembahan-persembahan kita dalam bentuk upacara. Itu ada pancayatnya. Kirti inilah yang adik-adik, anak-anakku sekalian nanti lakukan. Kirti ini adalah kita bekerja dalam hal apa? Untuk membangun sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita. Jadi adik-adik dalam melaksanakan kebersihan di dalam di tempat umat beragama yang berbeda, itu adalah sangat baik untuk menambah karma baik atau subhakarma, perbuatan-perbuatan yang baik untuk kita menabung perbuatan untuk bisa mencapai ke surga. 3 ikang karya amuara swarga. Jadi jangan ragu-ragu ya. Ini anak-anakku melakukan hal yang sangat baik yang sudah disampaikan oleh ibu guru. Gitu ya Anak Raina ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Tuh. Jadi jangan memikirkan apa untungnya, apa ruginya, jangan memikirkan seperti itu. Yang penting kita tetap harus berbuat kebaikan. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang harus kita laksanakan. Itu saudara kita juga. Iya. Mungkin ada saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Jadi dalam agama Hindu kan seperti yang Idersi bilang tadi, Tritakarana tadi. Nah kita sebagai manusia, umat Hindu itu wajib menjaga itu, wajib menjalankan Tritakarana itu agar semuanya menjadi harmonis. Begitu saja. Ada lagi? Tidak ada? Sudah puas? Kalau sudah, kita sekarang berangkat ke tujuan untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati tadi bersama, yaitu bersih-bersih di tempat ibadah saudara kita yang lain. Ya. Kita Biar berangkat. kita juga tahu bagaimana bentuk tempat ibadah saudara kita seperti ini. Ternyata sama dengan kita. Ya, silakan. Mari anak-anak kita berangkat. Ayo. Ya. Teman-teman, di sini kita sudah tiba di Masjid Baitur Rahman yang sudah dekat dari Pura Agung Jagatnata Pura kita. Jadi sekarang terlebih dahulu kita akan membersihkan halaman depan dari Masjid Baitur Rahman. Tujuan kegiatan ini kita ingin meningkatkan moderasi dan juga menjalin hubungan dengan mereka yang menurut agama Islam. Sehingga menimbulkan keharmonisan. Ayo teman-teman kita bersihkan. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan kita yang kedua, yaitu membersihkan tempat ibadah